Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang Bapak Ibu semua, sehat-sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, saat ini kita bertemu dalam daring, tidak apa-apa ya Bapak Ibu ya. Nah, ini dalam acara diseminasi modul 1.4. Saya Ani Iswati sebagai moderator dan sebagai penyaji adalah Ibu Helmi Rosalina SPD yang akan menyajikan untuk aksi nyata modul 1.4 Bapak Ibu. Sebelum acara ini kita mulai, mari kita baca basmalah dulu agar acara berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya yaitu langsung penyajian yang akan disampaikan oleh Ibu Helmi Rosalina Susanti. Yang terhormat Ibu Helmi Rosalina Susanti, saya persilakan. Terima kasih Bu Ani. Terima kasih Bu Ani Iswati mendapatkan kesempatan pada pagi hari ini. Ya, terima kasih Bapak Ibu guru semua. Iya. Untuk langsung saja ya. Diseminasi modul 1.4 Helmi Rosalina Susanti, TGP Angkatan 9. Terima kasih. Langsung saja, saya akan membahas untuk memaparkan budaya positif dan keyakinan kelas. Kemudian, budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Sebelum saya lanjutkan, ini adalah filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, bukan tabula rasa. Yang kedua, semua anak terlahir dengan bakatnya masing-masing. Ya, unik sekali. Yang ketiga, budi pekerti. Yang keempat, tugas guru menuntun bakat tersebut agar anak tumbuh dengan selamat dan bahagia. Selanjutnya, guru ibarat petani, anak ibarat biji jagung. Kodrat alam dan kodrat zaman, terus kemudian berpihak pada anak. Itu menurut filosofi Ki Hajar Dewantara. Kemudian perubahan paradigma. Untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Kemudian lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini, kontrol guru dalam menghadapi muridnya. Lanjut. Apa makna disiplin? Ya, kata disiplin sering dikaitkan dengan tata tertib, kepatuhan, dan peraturan. Kata disiplin sering juga dikaitkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda karena belajar dengan disiplin tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terlahir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini dan untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita belum memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Kemudian, teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu contohnya.
Itu adalah motivasi eksternal dari luar, ya. Apa yang terjadi apabila saya tidak melakukan. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Juga motivasi eksternal. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita. Contohnya, saya akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukannya. Itu adalah motivasi internal, tujuan disiplin positif. Kemudian ini ada budaya positif. Budaya positif terdiri dari lingkungan positif, keyakinan, peraturan kelas. Lanjut. Keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Itu ada sebuah pertanyaan, 3 pertanyaan. Yang pertama adalah, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Menurut Gosen 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seorang dari dalam intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturannya. Selanjutnya, pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Yang keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh siswa. Selanjutnya, semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam pembuatan kegiatan kelas lewat curah pendapat. Jadi di kelas itu guru dan siswa itu semua warga kelas, di kelas itu berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat curahan pendapat masing-masing. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi dari waktu ke waktu siswa dan semuanya warga kelas itu bersedia meninjau kembali keyakinan kelasnya. Kemudian yang mana merupakan keyakinan kelas dan mengapa? Di sini ada 2 ya, Bu, kesepakatan kelas. Itu yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Yang kanan ataukah yang kiri? Yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Yang kanan ataukah yang kiri? Dari Bapak Ibu Guru, silakan bisa menjawab. Yang itu Bu, ada ijo-ijonya. Yang ada ijo-ijonya? Ya. Yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Ibu siapa tadi? Tahu Ibu tidak Dia. kenal. Keyakinan kelas. Mengapa Ibu Dia? Keyakinan kelas datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran dan tertib. Betul ya Ibu ya? Mengapa Ibu Dia? Karena di situ kalau dilihat katanya itu lebih halus dan kelihatan itu adalah kesepakatan dari semua anggota kelas. Kalau yang sebelah itu kan kami, guru dan murid, seolah-olah kok
gimana gitu kata-katanya. Kalau yang ada ijo-ijonya yang sebelah kiri saya, nah itu kata-katanya kan sesuai dengan kesepakatan kita. Kata-katanya lebih halus, lebih enak dimengerti dan tidak menjurus ke pemaksaan seperti itu Ibu. Ya. Terima kasih Bu Dia. Saya lanjutkan, G. Selanjutnya adalah kegiatan pendalaman keyakinan kelas adalah tabel T dan Y. Ini ada hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Terus kemudian ada bekerja. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Yang ketiga, diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Hormat itu ada di Y, tabel Y, itu ada terdengar, terlihat, dan berperilaku. Bekerja, tabel Y juga, terdengar, terlihat, berperilaku. Di tabel T ada hormat, bekerja, diterima, dan dimiliki. Saya lanjutkan. Kegiatan pendalaman keyakinan kelas, tabel T dan Y. Hormat, ini yang saya ada contoh dari tabel Y. Terdengar, satu orang berbicara, yuk saya bantu, kita bisa terselesaikan ini bersama. Terima kasih, tolong ya, permisi, boleh saya pinjam, nanti akan saya kembalikan. Itu yang terdengar. Oke. Untuk terlihat, berempati terhadap perasaan orang lain, memegang barang milik orang lain hanya dengan izinnya, mendengarkan dengan seksama, senantiasa berbuat baik dan berbagi. Itu yang terlihat. Yang sekarang berperilaku, tersenyum ramah, memberikan salam hormat, berjabat tangan. Contohnya seperti itu, meletakkan tangan di dada, salim. Kemudian memberikan ruang bekerja, postur tubuh yang tenang. Itu berperilaku. Di tabel ini ada hormat, tampak seperti dan tidak tampak seperti. Di tabel tampak seperti, biasa contoh, datang tepat waktu, menyapa teman dan guru setiap hari, mengembalikan barang teman yang telah dipinjam, dan mengucapkan terima kasih. Itu tampak seperti. Yang tidak tampak seperti, sering hadir terlambat. Tidak, ini lawannya gitu. Lawannya dari datang tepat waktu, tidak tampak seperti itu adalah sering hadir terlambat. Kemudian tadi menyapa teman dan guru setiap hari, berarti dia di tidak tampak itu tidak acuh kepada teman dan guru. Kemudian yang terakhir, tadi ada mengembalikan barang yang telah dipinjam, mengucapkan terima kasih. Dia yang ini tidak mengembalikan barang yang telah dipinjam dan meletakkan sembarangan. Kemudian ada bekerja, tekun bekerja dan menyimak guru. Nah, kebalikannya tidak sama seperti tidak mendengarkan guru dan acuh tak acuh. Kemudian menyerahkan tugas tepat waktu dan tidak tampaknya tugas tidak diberikan. Kemudian saya lanjutkan. Ini ada peraturan dan keyakinan kelas. Saya bacakan ya, Bapak, Bu Guru. Peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu keyakinan kelasnya adalah bertanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Itu adalah sikap keyakinan kelas menghormati orang lain dan diri sendiri. Yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelasnya menghormati orang lain, komitmen pada tujuan berkomitmen. Kemudian
dilarang menggunakan narkoba. Itu adalah keyakinan kelasnya adalah untuk kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Keyakinan kelasnya menghormati orang lain dan kesabaran. Gunakan masker. Itu untuk kesehatan dan keselamatan. Kemudian peraturan jangan berlari di kelas atau koridor. Itu keyakinan kelasnya untuk keselamatan dan keamanan. Kemudian selanjutnya perbedaan hukuman dan konsekuensi. Sini ada hukuman dan konsekuensi. Apa perbedaannya? Kita lihat ya. Yang pertama, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Jadi lebih pasti. Konsekuensi itu sesuatu yang terjadi. Kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kemudian membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Untuk konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Kemudian yang ketiga, anak membenci kedisiplinan. Kalau konsekuensi, anak menghargai disiplin. Kemudian yang keempat, ada paksaan. Dia paksaan, harus dipaksa, memang kalau dihukum harus dipaksa. Untuk konsekuensi, stimulus atau tanggapan. Ada stimulus dan tanggapan. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Untuk konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kemudian konsep diri yang buruk. Kalau konsekuensi, konsep diri yang baik. Kemudian anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kemudian di konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Yang terakhir, marah, rasa bersalah, dipermalukan, rasa tak dihargai. Biasanya dihukum hukuman seperti itu ya. Anak merasakan seperti itu. Untuk di konsekuensi hilangan hak, dibuat tidak nyaman, mereka hanya merasakan tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Seperti itu. Ya, itu adalah dari saya, paparan dari saya. Terima kasih. Semoga nanti untuk pertanyaannya bisa lebih banyak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sesi presentasi dari Ibu Helmi Rosalina Susanti. Sebentar ya Bapak Ibu ya. Sambal mata sambil terasi, dimakan dengan nasi hangat. Usai sudah sesi presentasi, kini saatnya sesi tanya jawab. Yuk monggo Bapak Ibu yang ada pertanyaan. Boleh ini karena waktunya masih banyak, saya buka 2 termin ya, 1 terminnya 2 penanya. Nanti kalau ada waktu lagi saya buka untuk termin kedua untuk 2 penanya lagi. Monggo Bapak Ibu. Siang-siang tidak ada yang ngantuk ya ini ya. Ada Bu, ngantuk plus lapar. Oke. Oh iya, nanti ya Pak Arif ya, belum jam istirahat ya, ditahan dulu. Oke ini Bu Elok. Monggo. Maaf, terima kasih sebelumnya sudah diberikan waktu kepada saya. Untuk Bu Helmi, terima kasih sudah menyajikan materi dengan sangat bagus tentang keyakinan kelas ya.
di modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Yang saya mau tanyakan di sini, setelah mempelajari modul 1.4 tadi, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir jenengan dalam menciptakan budaya positif di kelas Jadi perubahan apa yang terjadi dalam diri jenengan ini setelah mempelajari modul 1.4 tadi dalam menciptakan budaya positif di kelas tersebut, termasuk juga tentang keyakinan kelas maupun restitusi dan di sini modulnya sebenarnya banyak sekali guys. 1.4 ada tentang motivasi juga yang pernah saya pelajari juga tentang motivasi. Ada motivasi internal dan juga ada motivasi eksternal. Di sini bagaimana caranya jenengan atau perubahan yang jenengan sudah alami dalam setelah mempelajari modul 1.4 ini saja. Tuh, terima kasih Bu Helmi. Baik, terima kasih Ibu Ella atas pertanyaannya. Nah, ini Bu Ella yang sudah lulus penggerak kemarin ya, jadi tahu dan sudah mempelajari modul-modulnya. Ini berarti Bu Helmi tidak dicek sama Bu Ella ya, pertanyaannya perubahan apa yang terjadi? Bukan Bu, cuma perubahan kan sebelumnya mungkin jenengan sendiri sebelumnya tidak pernah mendengar restitusi itu apa, gitu. Nanti apalagi ada kata-kata nanti di bagja, terus ada visi misi sekolah mungkin sudah gitu di modul sebelumnya. Tapi setelah mendengar istilah-istilah tersebut itu perasaan jenengan atau perubahan yang cara berpikirnya dulu kan mungkin cara berpikir dengan menghukum anak itu mungkin anak bisa jeda, terus dengan seperti ini anak bisa berubah. Nah, dengan modul 1.4 ini, dengan mempelajari modul seperti ini, perubahan cara berpikir jenengan itu yang sudah caranya diterapkan di selama ini dari modul 1.1 sampai 1.4 itu di sekolah itu seperti apa, ngonten? Makasih. Bukan ngecek ya. Soalnya saya sendiri juga untuk selama ini juga mungkin belum bisa sepenuhnya untuk bisa menerapkan apa yang sudah kita dapatkan. Secara teori dengan praktek itu kadang tidak sesuai, tidak sinkron, ngonten. Apakah sama yang jenengan rasakan dengan yang sedang saya rasakan juga seperti itu? Ya. Terima kasih Bu. Baik, langsung dijawab sama Bu Helmi ya, Bu Ella ya. Langsung saya jawab ya Ibu Ella ya. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang sudah saya rasakan selama ini dan detik ini ya, dari khususnya untuk dari modul 1.1 sampai 1.4 itu banyak sekali yang saya rasakan dan saya terapkan kepada anak-anak sampai saat ini. Jadi ada perubahan dan ada memang perubahan. Contoh di budaya positif yang pertama adalah karakter siswa dulu lah, karakter siswa, untuk membangun karakter siswa. Banyak sekali anak-anak di sini itu karakter siswanya itu sangat berbeda-beda, ya. Bapak Ibu guru sudah tahu sendiri, kita karakternya sangat berbeda-beda dan sangat mirip sekali, dan menurut saya menerapkan karakter siswa itu kepada salah satu dulu lah, kepada siswa saya 9D, itu wali kelas saya sendiri, itu sangat banyak sekali. Karena mereka itu memang kebetulan saya mendapatkan kelas yang sangat super sekali. Karakter mereka itu sangat jauh dari
standar seperti siswa yang lain itu. Awalnya saya mendapatkan anak tersebut di 9D itu sangat jauh dari seperti siswa-siswa kelas lain, itu sangat jauh sekali. Dan alhamdulillah dengan banyak ilmu yang saya dapatkan di guru penggerak ini, saya terapkan di kelas saya. Di kelas 9D, wali kelasnya saya, ya sedikit demi sedikit memang saya bentuk karakter mereka gitu. Karakter mereka menjadi lebih baik dari sebelumnya. Ya, memang awalnya tidak ada perubahan. Kemudian ada perubahan. Ada perubahannya itu sangat memang ya bertahap. Tidak langsung berubah, tidak berubah sama sekali tidak. Memang bertahap. Mereka pendekatan lah. Saya memang pendekatan kepada mereka. Sampai pembelajaran memang saya bertemu mereka itu sangat banyak, itu memang ya di pembelajaran saya itu, pembelajaran seni budaya. Sebelum pembelajaran seni budaya banyak sekali yang saya, bukan hanya ceramah saja sih, bukan hanya ceramah saja dan pendekatan saja, itu sampai saya itu seperti teman pada mereka itu. Nah, dan kadang memang saya menjadi guru disiplin juga, ya semuanya lah. Sampai sebelum pembelajaran mengajari mereka untuk kebersihan. Sebelum pembelajaran sampai saya lewat di kelas mereka itu selalu memang saya mampir ke kelasnya untuk ya itu tadi membentuk mereka itu. Ada yang face to face memang harus membutuhkan perhatian yang lebih gitu. Itu ada. Kalau memang secara global kelas 9D alhamdulillah memang ada peningkatan. Jadi peningkatan. Tapi kemudian di akhir itu memang ada peningkatan, tapi memang ada penurunan juga. Penurunan juga, tapi alhamdulillah memang itu kita tidak bisa harus sendiri. Jadi harus tiap kelas dari Bapak Ibu guru itu, yang lainnya wali kelas itu harus berkesinambungan atau sama seperti itu. Jadi saya semuanya harus sama. Jadi kalau ada siswa kelas lain yang bagaimana di kelas kita, kayak kita sudah memberi karakter pada mereka api-api kayak ini, tapi ada kadang dari dia prinsipnya mungkin ya tidak kuat gitu ya, jadi kemakan omongan di kelas lain, dari kelas lain seperti itu ya. Tapi ini baru proses penyembuhan juga untuk karakter satu siswa ini. Kemudian yang lainnya yang sangat saya rasakan itu adalah dari karakter mereka di bidang seni budaya ini. Di bidang seni budaya ini memang saya menerapkan di kegiatan dalam bidang seni budaya pada anak-anak di kelas lain ya, itu ya. Ini di luar kelas 9D. Jadi ini tarafnya SMP ya, mesti untuk SMP 1 Dewi itu. Saya mendidik mereka untuk, jadi mereka itu di SMP 1 Dewi ini untuk akademisnya itu memang ya rendah. Mau bagaimanapun ya mereka ya seperti itu, mau diberi apapun. Nah, saya menumbuhkan mereka itu di non akademis. Jadi untuk mengikuti apa saja, untuk mengikuti lomba atau apa, mereka berkreasi, itu ternyata sangat antusiasnya itu sangat luar biasa gitu. Dan mereka ternyata bisa
Maaf, sepertinya ini Bu Helmi ada gangguan sebentar ya, Bu Ella ya. Karena ini dilihat dari gambarnya Ya, baik. terjeda. Siap, nggih. Nggih. Jadi sambil saya ulangi tadi untuk jawaban dari Bu Helmi, sudah ada beberapa perubahan yang terjadi pada beliau ketika mengajar ya. Sudah mulai terjadi perubahan-perubahan. Dan itu tadi Bu Helmi sudah menjelaskan bahwa itu diterapkan di kelas beliau sendiri ya, terutama untuk di kelas yang diampu oleh Bu Helmi. Nah, ini sepertinya sudah mulai bergabung kembali Bu Helmi. Mohon maaf, tiba-tiba sinyal hilang dari HP saya, mungkin habis ya Bapak Ibu. Maaf, saya lanjutkan. Jadi saya mengajak siswa-siswi SMP 1 Dawe itu untuk berkegiatan. Jadi berkegiatan di non akademis dan mendampingi mereka untuk berprestasi di non akademis. Salah satunya adalah bidang seni budaya yaitu, dan alhamdulillah hasilnya kemarin juga sangat memuaskan bagi saya dan membanggakan bagi saya yaitu. Kemudian untuk budaya positif keyakinan kelas tadi sudah, intinya gitu ya Bu Ella ya. Ya, terima kasih. Iya ya, terima kasih Bu. Berarti artinya jenengan sudah menerapkan apa yang sudah diajar di modul 1.1 sampai 1.4 ya, diaplikasikan di sekolah yang jenengan ajar tadi, terutama di kelas atau wali kelas panjenengan. Terima kasih Bu Helmi sudah menjelaskan yang tadi sudah saya tanyakan. Ya, makasih. Ya. Baik, terima kasih Bu Helmi atas jawabannya dan terima kasih Bu Ella atas pertanyaannya. Tadi sudah sangat jelas jawaban dari Bu Helmi. Saya buka untuk penanya kedua, monggo Bapak Ibu. Ya, Baik, silakan Bu Ella. Oke, monggo Bu Hera untuk pertanyaannya. nggak ada suaranya. Urun di Dinyalakan dulu mute-nya. oh mikrofon error. Oke. Bu Hera mungkin bisa mengetikkan di room chat ya untuk pertanyaannya. Nggak tahu. Oh baik, oke, ini ada penanya lagi dari Bu Dia dulu sambil menunggu Bu Hera ya. Monggo Bu Dia. Oke, terima kasih. Karena Bu Hera tanyanya lewat kolom chat, jadi waktunya saya ambil ke Bu Hera, mohon maaf. Terima kasih untuk Bu Helmi dan Bu Ani. Luar biasa sekali presentasi dari Bu Helmi kali ini. Lagi-lagi yang saya tanyakan di sini yaitu tentang segitiga restitusi. Nah, tadi kan sudah dijelaskan bahwa tahapan atau langkah segitiga restitusi itu ada 3 ya Bu. Yang pertama yaitu validasi tindakan yang salah. Kemudian yang kedua menanyakan keyakinan kelas. Dan yang ketiga adalah menstabilkan identitas. Nah, ini pertanyaan saya yang akan saya tanyakan terkait yang ada di sekitar kita yang sering kita temui pada anak-anak, yaitu tentang perkelahian atau pertengkaran anak-anak. Nah, seringkali kita temui ya, terjadi pertengkaran antara anak-anak. Nah, jika pertengkaran itu terjadinya di luar kelas dan kondisinya ketika guru sudah datang untuk ke tempat lokasi anak-anak bertengkar tadi, itu sudah menjadi tontonan banyak teman-temannya. Kemudian kedua murid yang bertengkar tadi
tidak mau diajak ke ruangan tertutup untuk melakukan proses restitusi. Nah, pertanyaan dari saya, apakah kita boleh melakukan restitusi itu di ruangan terbuka? Kalau di ruangan terbuka itu kan tentunya di hadapan teman-temannya banyak gitu. Nah, seperti itu yang ingin saya tanyakan Bu Helmi. Terima kasih. Udah, itu saja. Baik, terima kasih Bu Dia. Terima kasih Bu Dia atas pertanyaannya. Jadi intinya ya, tadi ada siswa yang bertengkar dengan temannya dan pertengkarannya itu ada di luar kelas dan di mana guru datangnya itu terlambat. Kondisi saat guru datang, siswa sudah dikerumuni teman-temannya, begitu ya Bu Dia ya. Dan apakah boleh jika guru melakukan restitusi itu di ruang terbuka karena anak itu tidak mau diajak ke ruang tertutup untuk melakukan restitusi? Begitu ya Bu Dia ya. Baik, langsung dijawab oleh Bu Helmi. Monggo Bu Helmi. Ya, terima kasih Bu Dia atas pertanyaannya. Saya mencoba menjawab. Tidak, karena kalau ada siswa yang bertengkar, kemudian ada bapak ibu guru yang datang, nah dia tidak mau diajak di ruang tertutup. Apakah boleh di ruang terbuka? Menurut saya tidak boleh ya. Harus di ruangan tertutup dan tidak ada siswa-siswi yang lain. Ya mau bagaimanapun karena mereka mungkin bersalah, ya bagaimana cara kita untuk membujuk mereka yang tadi berkelahi itu untuk mau dibawa ke ruang PK atau ke ruang guru yang ruang tertutup tidak ada siapapun, ya bisa jadi di ruang PK gitu ya. Apabila dia tidak mau, tetap tidak mau, ya mungkin kita bisa pertama tadi membujuk, ya yang kedua ya kita reh-reh lah, kita reh-reh. Pasti mungkin kalau kita reh-reh, kita bujuk, kita alusi atau bagaimana lah cara kita lah untuk membujuk mereka bisa ke ruang BK. Nanti kalau dia tidak mau ke ruang BK, nanti itu efeknya bisa dari dia dan siswa-siswi yang lain seperti itu. Jadi kalau sudah di ruang tertutup, nah baru kita lakukan segitiga restitusi tersebut. Jadi, mereka pasti bisa menjawab dengan baik, bisa menjawab dengan benar. Kalau di luar itu bisa jadi wah sangat riuh sekali ya, apalagi di kelas mungkin itu sangat riuh sekali atau apa namanya? Sangat riuh sekali, kemudian banyak-banyak siswa yang bisa jadi ada siswa yang apa namanya yang memberi apa sih namanya ya, kayak seperti kemarin itu malah semakin memburuk gitu. Jadi keadaan itu malah semakin memburuk, tidak membaik, malah sangat memburuk. Wow, seperti itu. Panas-panasi Bu. Iya. Dipanas-panasi. Iya, manas-manasi gitu. Ada yang manas-manasi, ada yang bagaimana. Dan tidak efektif lah. Itu dia. Baik, itu tadi jawaban dari Bu Helmi, Bu Dia. Sudah cukup jelas atau ada Bapak Ibu guru yang menanggapi? Mungkin dari saya sudah jelas Bu. Berarti saya ini menarik kesimpulan dari jawaban Bu Helmi itu berarti untuk melakukan restitusi itu lebih efektif di ruangan tertutup seperti itu nggih Bu ya?
Iya. Ibu, betul. Oke, terima kasih Bu Helmi, jawabannya Ya, sangat luar sama-sama. biasa Terima sekali. kasih juga ya. Baik, terima kasih Bu Dia atas pertanyaannya dan jawaban yang sudah cukup jelas tadi dari Bu Helmi ya, bahwa restitusi itu dari Bu Helmi tanggapannya tadi tidak boleh dilakukan di ruang terbuka ya. Saya buka untuk termin kedua ya, untuk dua penanya lagi. Monggo Bapak Ibu karena ini waktunya masih. Monggo penanya pertama. Oke, monggo Bu Hera. Ya, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar. Alhamdulillah sudah bisa ya. Ya, jadi di sini tadi Bu Helmi itu kan menjelaskan tentang keyakinan kelas atau kesepakatan kelas nih. Nah, itu terima kasih. Itu ilmu baru untuk saya yang saya belum mengikuti CGP ini. Yang saya ingin tanyakan, tadi kan kalau keyakinan kelas atau kesepakatan kelas itu, semua warga kelas itu berkontribusi dalam kesepakatan tersebut. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, itu kan kalau dalam satu kelas, itu banyak karakter atau siswa yang beragam. Misal, ketika sudah ada kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang setelah tadi dibuat, tetapi masih banyak terjadi pro kontra antar siswa, kemudian ternyata di tengah jalan ada siswa yang tidak menjalankan kesepakatan tersebut. Kira-kira untuk masalah tersebut itu solusinya seperti apa? Dan ketika ada siswa yang tidak melakukan kesepakatan tersebut, kira-kira apakah akan diberikan disiplin positif atau seperti apa? Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Ira atas pertanyaannya. Jadi saya ulangi ya. Tadi ada pertanyaan dari Bu Hera. Jika kita sudah melakukan atau membuat kesepakatan kelas dan di situ ada murid yang melanggar, seperti itu ya Bu Hera ya. Apa tindakan atau apa solusi yang dilakukan oleh guru untuk mengatasi hal tersebut? Intinya seperti itu ya Bu Hera ya. Oke. Monggo bisa langsung dijawab oleh Bu Helmi. Ya, terima kasih Ibu Silva Herawati. Saya menjawab ya. Apabila ada siswa yang ada siswi yang melanggar tata tertib ya Bu ya. Ada siswi yang melanggar tata tertib, bagaimana Bapak Ibu guru menyikapinya? Ya tadi seperti yang saya katakan dari dia kemarin, contohnya kemarin ya, saya langsung ke contoh nih Bu, karena saya kemarin sudah mengalaminya, ya baru kemarin. Kemarin itu saya di pelajaran saya seni budaya itu membuat sebuah karya seni rupa seni lukis. Seni lukisnya adalah aliran realis. Jadi aliran realis itu harus sesuai gitu, objeknya. Dia melukis itu sesuai dengan objeknya. Tidak boleh menambah dan mengurangi sedikit pun. Ya namanya dia menceng-menceng tidak apa-apa, tapi dari segi bentuk dan warna itu kan sama itu. Dan objeknya itu harus nyata. Ya, yang saya suruh itu adalah harus nyata dan ada di sekitar kelas, flora, itu. Kemudian proses pembelajaran itu ada 2 anak yang dia itu awalnya memang di proses pembelajaran kan saya suruh memang mengerjakannya di kelas. Ya, dia mengerjakan, semuanya mengerjakan apa yang sudah saya instruksikan. Tapi kemudian untuk di penilaian, nah terakhir itu di penilaian ada 2 siswa itu di kemarin itu di kelas 9E ada 2 siswa
tiba-tiba penilaiannya saya memang selalu menanyakan. Kalau memang objeknya itu ada di sekitar kelas, itu pasti terlihat, Bu. Pasti terlihat, oh, ya ini potnya, ini tanamannya, itu. Pasti background-nya juga di kelas atau di luar kelas, itu kan pasti terlihat. Nah, ini dia itu berdua itu background-nya itu tidak di kelas. Jadi, dan tanamannya itu tidak, saya pikir tidak ada di kelas. Nah, saya bertanya pada mereka berdua, satu dulu ya, satu-satu, karena yang penilaian itu satu-satu. Tapi hasilnya ada yang tidak sesuai instruksi saya, itu yang mencoba curang dan tidak jujur, itu ada 2. Nah, saya tanya, ini di mana? Potnya ini di mana? Objeknya itu di mana? Dia jawab, di rumah, Bu. Kan memang saya memperbolehkan di rumah, tapi harus ada fotonya, harus difoto. Nah, sak background-nya sak tanamannya gitu. Nah, kemudian di rumah, oh kan sudah Bu Helmi suruh untuk difoto. Nah, silahkan di foto. Sudah ada fotonya, sudah, Bu. Nah, mungkin mereka mengira saya tidak menyuruh mereka untuk mengambil HP. Tapi ternyata, ya silahkan ambil di box di kelas HP-nya, bawa sini. Mereka hanya tersenyum. Dia hanya tersenyum. Dia mengambil HP-nya. Kemudian setelah diambil ke kelas, dia tidak bisa membuktikan dengan alasan yang beribu alasan. Alasannya, oh, hilang, Bu, ini hilang. Nah, kemudian dengan berdebat sedikit sama dia, ya, ada siswi itu, ternyata dia akhirnya mengaku kalau dia itu tidak jujur. Awalnya tidak jujur. Dia ternyata apa itu namanya? Dari Google, tidak dari kenyataan, dan padahal itu bagus sekali. Nah, itu saya di situ langsung menerapkan itu segitiga restitusi. Langsung menerapkan itu. Jadi ada dari 3 segitiga restitusi tersebut, dan hasilnya kemudian ya dengan tadi apa itu namanya? Segitiga restitusi itu bentar. Pertama saya menampilkan identitas, validasi tindakannya salah, dan menanyakan keyakinan kelas. Dan akhirnya itu pokoknya akhirnya dia mengaku, dia tidak boleh dengan kekerasan sih, Bu, memang harus dihalus dan pendekatan. Jadi dia sampai jujur gitu. Kemudian akhirnya saya tidak memarahi, biar mereka jujur dulu. Akhirnya memang saya tidak marahi, dan saya langsung menyuruh mereka membuat lagi. Dan akhirnya mereka sudah mengumpulkan tadi hari ini, mengumpulkan lagi dan bisa memperlihatkan fotonya. Memang dia ingin di rumah, tidak di sekolahan, karena membuat itu kan lama. Jadi dia sudah terlambat, jadi dia harus di rumah, tidak di sekolahan. Dan dia foto yang dia lukis, tapi ternyata memang hasilnya itu bagus sekali. Nah, itu melatih kejujuran dan lain-lain. Itu ya, Silva ya. Ya, terima kasih Bu Helmi atas respon dan jawabannya, sangat oke. Terima kasih. Udah.
Baik, terima kasih. Itu tadi jawaban dari Bu Helmi atas pertanyaan Bu Hera ya. Sudah puas Bu Hera atas tanggapan dan jawaban dari Bu Helmi? Sudah cukup. Ya, terima kasih. Masih ada satu penanya lagi atau boleh memberikan tanggapan? Monggo Bapak Ibu. Memberikan tanggapan boleh, ya. Menambahkan jawaban juga boleh. Ada ya, monggo, ada yang bertanya? Oh, ini ada Bu Rois yang bertanya di chatroom. Saya bacakan. Terkait dengan adanya keyakinan kelas yang sudah diterapkan, apakah terjadi perubahan yang signifikan dalam diri murid? Dalam hal apa saja contohnya, serta kendala apa yang dihadapi ketika menerapkan keyakinan kelas dan bagaimana solusinya? Itu Bu Helmi pertanyaan dari Bu Rois. Langsung dijawab, ya. Oke, monggo Bu Helmi. Terima kasih Bu Rois terkait dengan adanya keyakinan kelas yang sudah diterapkan, apakah terjadi perubahan signifikan dalam diri murid? Dalam hal apa contohnya? Saya ulangi lagi, mohon maaf ada kendala. Pertanyaan dari Bu Rois terkait dengan adanya keyakinan kelas yang sudah diterapkan, apakah terjadi perubahan signifikan dalam diri murid? Dalam hal apa contohnya, serta kendala apa yang dihadapi ketika menerapkan keyakinan kelas dan bagaimana solusinya? Dari keyakinan kelas memang saya terapkan di kelas 9D. Dan wali kelasnya saya sendiri, ada sih memang perubahan. Apakah terjadi perubahan signifikan? Menurut saya kalau signifikan maksimal itu 100, di anak saya itu 75. Karena menurut saya 75% itu sudah sangat signifikan. Mereka nurut, mereka lulut, mereka sesuai dengan instruksi saya, mereka tertib dengan keyakinan kelas tersebut. Itu menurut saya 75% itu sudah sangat signifikan, karena mereka itu sangat jauh sekali. Dulu bisa jadi itu 0. Bisa jadi itu 0. Jadi memang sangat beradul lah. Tata etika mereka terutama. Etika mereka itu sangat tidak ada. Itu. Kemudian menerapkannya di kelas, ya itu tadi seperti yang saya jawab dari Bu Elo, saya membuat konsekuensi dan lain-lain, dan itu sangat bertahap dari sedikit demi sedikit. Dan tidak bisa langsung jelas. Ya memang harus penuh kesabaran sama mereka, terutama kelas 9D, penuh dengan tidak hanya sekali 2 kali lah, terus menerus menerapkan pada mereka itu. Solusinya kendala memang ada. Kendala yang saya hadapi ada. Kendala yang saya hadapi itu karena saya tidak langsung 100% bisa, kadang
perhatian bersama mereka gitu. Kadang kan saya memang ada kegiatan yang lain gitu, ada kegiatan lain, contohnya kemarin ada karnaval. Itu karnaval itu 2 minggu memang tidak saya jamah itu kelas 9D, tidak pernah saya beri stimulus atau apalah gitu untuk tentang karakter mereka, tentang etika dan lain-lain, itu tidak sama sekali. Kemudian kemarin juga ya terutama yang signifikan itu pada waktu ada kegiatan karnaval kemarin itu tidak saya sama sekali, dan itu ada satu siswa yang agak goyah. Tidak hanya satu siswa sih, ada beberapa siswa. Yang signifikan itu ada satu itu agak goyah, tidak berangkat sekolah itu. Tapi langsung saya telepon. Jadi solusinya di sela-sela itu, di sela-sela kegiatan yang lain itu memang harus membagi-bagi ini ya, membagi-bagi perhatian dari diri saya itu kepada siswa tersebut. Memang saya diberi, oh Bu ini tidak berangkat, entah gimana, itu memang solusinya ya semau tidak mau saya harus membagi diri saya untuk kegiatan sekolah, kelas, dan semuanya memang harus berjalan dengan beriringan. Memang harus berjalan dengan beriringan, dan semuanya harus baik-baik saja dan berjalan dengan lancar. Dan sampai ini alhamdulillah saya masih bisa, meskipun ada kegiatan di luar atau bagaimana, masih kesulitannya di situ memang sulit, tapi mau nggak mau memang kita diberi tanggung jawab untuk menjadi wali kelas 9D, menjadi guru seni budaya, dan ada kegiatan yang lain, nah harus bertanggung jawab, semua harus berjalan dengan lancar. Seperti itu. Bu Rais. Udah, Bu Rais. Bagaimana Bu Rais? Bisa ditanggapi lewat room chat, maaf. Iya, betul Bu. Semua putus proses bertahap. Dan alhamdulillah memang 75%. 75%. Nah, menurut saya itu sudah signifikan sekali. Karena mereka dari nol. Menurut saya sendiri. Entah menurut Bapak Ibu guru yang lain bagaimana. Tapi menurut saya sendiri, wah, etikanya memang sangat jauh dari standar dan semuanya itu. Mereka bisa bicara saja itu di kelas itu, bukan laki-laki tidak perempuan, itu sangat brutal sekali itu. Tidak punya etika sama sekali seperti itu. Asli. Oke, terima kasih jawaban dari Bu Helmi atas pertanyaan dari Bu Rais. Terima kasih juga Bu Rais atas pertanyaannya. Sudah ada 2 sesi atau 2 termin pertanyaan, dan sudah ada masing-masing ada 2 penanya Bapak Ibu. Untuk sesi tanya jawab ya, saya akhiri cukup sekian. Nah, sebelum saya akhiri diseminasi pada siang hari ini, akan saya bacakan dulu untuk notulen dari hasil diseminasi. Tadi ya, perubahan apa yang terjadi pada diri guru setelah mempelajari modul 1.4 tentang budaya positif. Dari diri Bu Helmi tadi sudah banyak perubahan yang terjadi ya, mulai dari penerapan disiplin positif, kemudian penerapan keyakinan kelas, dan pelaksanaan segitiga restitusi, kemudian berusaha yang tadinya menjadi guru sebagai pemantau atau lebih banyak ke teman, penghukum, sekarang sudah berusaha untuk menjadi ke posisi kontrol sebagai manajer. Kemudian tadi untuk yang pelaksanaan segitiga restitusi itu tidak bisa atau tidak boleh dilakukan di ruang terbuka ya, karena bisa menimbulkan efek yang negatif bagi murid yang akan dilakukan segitiga restitusi. Kemudian tadi ada solusi apakah yang dilakukan jika ada murid yang melanggar kesepakatan. Jadi kita bisa melaksanakan
pembinaan secara bertahap, secara berproses kepada siswa, kepada murid kita ya, agar murid yang melakukan pelanggaran tersebut tadi bisa melaksanakan kesepakatan yang sudah disepakati dengan baik. Untuk yang terakhir tadi berkenaan dengan kendala dan solusi yang dilakukan saat melaksanakan atau membuat keyakinan kelas tadi, memang ada kendala atau banyak hal dan banyak tantangan dalam pembuatan atau pelaksanaan keyakinan kelas, dan ini dilaksanakan secara berproses untuk menangani hal-hal tersebut. Begitu Bapak Ibu, kita beri tepuk tangan dulu untuk Bu Helmi. Tepuk tangan juga untuk Bapak Ibu guru yang lain yang sudah meluangkan waktu. Kami ucapkan sangat-sangat terima kasih ya, sudah meluangkan waktu yang sudah tenaga dan pikirannya untuk kita bertemu di siang ini dalam sesi daring ya Bapak Ibu. Sebelum saya akhiri ya, saya sebagai moderator tentu di sini saya juga banyak salah. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya bacakan sedikit pantun ya Bapak Ibu ya. Sebagai akhir kita, mohon dong untuk semangat dulu, bisa dibuka untuk on cam biar bisa diambil fotonya. Bapak Ibu bisa on cam dulu sebelum saya akhiri. Di foto ya Ibu ya. Oh enggak anak foto. Di foto ya. Kita foto dulu dong. Aku. Ya monggo Bapak Ibu ya. Semuanya on cam. On cam ya. Ya on cam ya. Di foto caranya ya. Oke, satu. Boleh pakai gaya apa? Asal jangan melayang di udara ya Bapak Ibu. Monggo yuk. Oke, 1, 2, 3. Sebentar. Masih ada yang off cam ini di tempat saya. Ayo Mbak, wis tahu dong iki fotone. Oke, Pak Arif bisa terlihat semua Pak Arif. Foto dulu dong. Untuk foto. Mana, Pak Arif Bu? bisa kelihatan semua. Gimana? Oke, ini saya ambil fotonya satu. Di Pak Arif bisa Putus, kelihatan Bu. semua. Di saya ada. Oke, saya ambil fotonya sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih atas ilmunya. Sudah akhiri ya. Oke, buah durian, buah pepaya, keduanya enak Semuanya dimakan. Bu Ani, Bu Era, Bu Sekian dari Tika, saya. Bu Erila, Ada salah, Bu mohon Dispa, dimaafkan ya. dan Terima saya kasih. Terima kasih Bu Bu Helmi. Rois.